Kapan manusia bisa lebih mulia di sisi Allah? Ketika lebih bagus kualitas dan lebih banyak kuantitas ketakwaannya. Jangan kualitas saja, ya. Karena suka dipakai dalil itu oleh orang-orang yang ngedul, oleh orang-orang yang malas. Oh, nggak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas. Itu kan? Sedekah nggak usah banyak-banyak. Dari mana bahasa nggak usah? Kan? Kalau yang penting ikhlas benar, tapi kalau nggak usah banyak-banyak, dari mana itu dalilnya? Ya, pahami? Ya. Bagaimana kalau yang banyak ikhlas? Ya, kalah kita. Ya, kita ngambil yang sedikit, yang penting ikhlas. Yang lain banyak ikhlas. Ya, daripada sholat tarawih 20 rakaat gak ikhlas, lebih baik 2 ya, daripada yang gak ikhlas. Bagaimana kalau dengan yang ikhlas semua? Ya kalah dong. Ya ternyata yang 2 juga gak ikhlas malah. Akhirnya sifir itu 0. 0, 0. Masya Allah. 0 kan gak ada nilai, ya. 0 itu gak ada nilai. 0 itu punya nilai kalau sudah ada huruf yang lainnya, baru ada nilai, ya. Kalau 0 doang gak ada nilai. 1 kasih 1 baru ada nilai, 2, 3 dan sebagainya, gitu kan, baru 0 ada nilai. Tambah 0 lebih besar lagi nilainya. Tapi kalau 0 doang gak ada nilai, ya. Jadi menurut Allah mulia itu hanya dengan apa? Takwa. Jadi tadi koreksi dari khotib, ya. Jangan pakai salah satu faktor penyebab, tapi satu-satunya faktor penyebab. Keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi, satu-satunya. Tidak salah satu, cuma satu itu. Hanya takwa. Hanya takwa. Takwa itu gabungan dari iman. Di dalamnya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Semuanya disebut takwa. Di dalamnya ada ilmu, takwa itu ilmiah. Di dalamnya ada amal, takwa itu amaliyah. Di dalamnya ada dakwah, takwa itu da'wiyah, ta'limiyah, tabligiyah. Kan? Dibingkai dengan bingkai takwa semuanya. Kita ngaji sedang bertakwa, mencari ilmu takwa, mengamalkan ilmu apa saja takwa, kan? Dakwah takwa, iman takwa, Islam takwa, ihsan takwa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan at-taqwa, takwa itu a'laha la ilaha illallah. Tingkatan takwa yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, ma'rifat kepada Allah. Takwa yang paling tinggi. Wadnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling bawah takwa itu apa? Ada bau-bau tuh, sampah, gitu kan, di jalan ambil. Itu takwa yang paling bawah. Ada batu kerikil, kalau diinjak orang sakit, bisa celaka kalau digilas ban motor, gitu kan, atau mobil atau sepeda, nanti bisa terjatuh atau bisa kempes bannya, atau bisa apa, mecel teh, bukan batunya. Nah, kita tergilas ban, itu batunya bisa loncat, bisa terbang, kena kaca, kena barang, kena orang, ya. Nah, itu namanya adza. Imatatul adza anit thariq, itu namanya adza. Seperti apa lagi? Adza itu seperti yang menjijikkan. Bau-bau. Ada bau, ada kotoran, ada apa di jalan, bau di jalan ini, kan? Di jalan
orang melewat, ya, coba singkirkan itu kotoran-kotoran itu. Yang bau-baunya jangan sampai bau, singkirkan. Ya. Itu namanya imatatul adza anit thoriq. Nah, ini takwa yang paling rendah. Kita baca salam ketika ketemu dengan orang, menjawab salam, semua takwa. Salaman takwa, rangkul-rangkulan takwa, senyum manis di hadapan sesama juga takwa. Nah, takwa itu mencakup semua. Maka cukup wasiat dengan takwa. Ya. Nah, asal takwa di mana? Hahuna di sini. Asal takwa di sini. Kata Nabi. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya yang agung. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Yakni asal usul takwa di sini. Ya. Akar daripada takwa di sini. Tumbuh nanti pohonnya, batang-batangnya keluar semuanya, daun-daunnya, buah-buahnya segala macam. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, semuanya lahir ketakwaan. Ya, subhanallah. Keberkahannya kemana-mana dari takwa itu. Ya. Dan yang menjadi asal usul keberkahan itu takwa. Sampai ke pakaian takwa, berkah takwa itu bisa nempel. Makanan, minuman, tempat, rumah, kendaraan, semuanya, daerah bisa penuh dengan keberkahan, ketakwaan seseorang. Bisa kepada keluarga, anak cucu kita yang belum lahir kemudian hari, bisa dapat barokah dari takwanya leluhur. Ya. Barokahnya itu kemana-mana, buahnya itu, takwa itu. Akarnya di mana? At-taqwa hahuna, kata Nabi di sini. Kalau di sini nggak ada takwa, ya, namanya pohon-pohonan. Salat, salatan, semuanya saum, sauman, ya, sedekah, sedekahan, amalnya juga amal-amalan. Walhasil semua ketakwaan yang tidak berasal dari ketakwaan hati, semuanya bohong. Semuanya bohong. Jadi ketakwaan itu, ya, harus ditumbuhkan di mana? Di hati. Ditanam di mana? Di hati. Nah, lalu akan bercabang, ya, keluar. Hatinya rindang dengan takwa, lalu jasadnya, amal jasadnya rindang dengan takwa. Semuanya anggotanya rindang dengan takwa, baru segala ketakwaan yang dilakukan oleh jasad yang merupakan cabang-cabang dari ketakwaan yang ada dalam hatinya, itu semuanya akan menjadi sebab tambah kemuliaan yang tidak ada ujungnya. Tapi at-taqwa hahuna, takwa itu asalnya di mana? Di sini. Fahami oleh kita la'allakum tattaqun. Artinya kalau kalian puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, pasti kalian jadi hamba yang bertakwa. Artinya jadi hamba yang mulia di sisi Allah. Jadi hamba yang penuh keberkahan. Ingat, jadi hamba yang penuh rahmat Allah. Jadi hamba yang penuh segala anugerah Allah. Artinya dalam saum Ramadan ada sir, ada rahasia kemuliaan. Ada rahasia kemuliaan. Ingat. Daripada rahasia ketakwaan. Maka orang-orang yang faham kepada bab ini, mereka betul-betul menjalankan saumnya, ya, dengan penuh penjagaan ketat. Dibaguskan saumnya. Agar apa? Agar bisa membuahkan takwa. Dan agar bisa membuahkan takwa.
Tidak asal-asalan saumnya. Tapi saum Ramadannya betul-betul Masya Allah ya. Ilmunya sahih. Praktek saumnya juga bagus sekali. Di dalam saumnya menjaga hati dari semua ingatan-ingatan, niat-niat, pemikiran-pemikiran, bayangan-bayangan, hayalan-hayalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dipenuhi alam hatinya dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Dipenuhi hatinya dengan munajat kepada Allah, dengan istighfar. Dipenuhi hatinya dengan akhlak mulia kepada Allah. Dipenuhi hatinya dengan keyakinan, kecintaan, ta'zim kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Kan? Dan kepada para kekasih Allah, khususnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi hatinya. Ya, dipenuhi hatinya. Dengan semua akhlak hati yang agung, amal hati yang agung, ucapan-ucapan hati yang agung. Ya, perasaan-perasaan yang semuanya diridhoi Allah, fikiran-fikiran yang semuanya dicintai Allah, niat-niat yang semuanya diagungkan oleh Allah. Penuhi. Jangan sampai ada pemikiran, ada niat, ada dosa. Nah, bahkan tingkatan orang-orang yang sangat agung dalam saum dari mulai subuh sampai maghrib itu hatinya tidak pernah meleng, tidak pernah melenceng pandangan hatinya dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dari mulai subuh sampai maghrib hatinya tidak pernah melenceng dikit aja. Mazagol basuru wa ma tagha. Mazagol basuru wa ma tagha. Sedikit pun tidak pernah melenceng pandangan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tawajjuh. Tawajjuh itu menghadap hati ini kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Apa lagi masuk dulu ya? Sana umannya sama Salim di sana. Ke rumah Bapak juga. Allah, Masya Allah. Jadi Insya Allah. Jadi mumpung kita di bulan Ramadan, di mana saum Ramadan ini adalah amalan yang membentuk ketakwaan kepada Allah. Ingat, yang membentuk ketakwaan kepada Allah, membentuk pribadi yang takwa, hamba yang takwa kepada Allah melalui saum ini. Nah, saum yang mana? Ya? Saum yang mana? Adalah saumnya orang-orang yang menjaga dari segala hal yang tidak diridhai, yang melakukan segala hal yang diridhai. Ketika di dalam saumnya bisa melakukan perintah Allah yang Allah ridhai, menjauhi segala larangan Allah yang Allah tidak ridha. Ingat 30 hari atau 29 hari dilewati, Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Artinya pasti kalian menjadi hamba Allah yang takwa. Ini pasti. Janji siapa? Janji Allah. Pasti kalian jadi hamba yang takwa. Artinya bukan kalian jadi hamba yang takwa hanya di bulan Ramadan saja. Tapi kalian itu akan jadi hamba yang takwa sampai kalian mati. Jika di satu momen Ramadan kalian saum dengan sebetul-betulnya, memenuhi Ramadan dengan ketakwaan, dengan amal saleh, zahirnya batinnya, menjauhi segala hal yang dibenci oleh Allah, zahirnya dan batinnya, maka sebulan Ramadan itu bisa menjadikan kamu sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah sampai kamu menghadap Allah. Sampai kamu menghadap Allah. Athar
pengaruh daripada takwa luar biasa seperti itu. Karena la'allakum tattaqun bukan fi syahri Ramadan faqat. Pasti kalian jadi hamba yang bertakwa hanya di bulan Ramadan saja. La, la'allakum tattaqun ila an tamutu wa ila an talqaw rabbakum, sampai kalian mati, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, jadi ini harus jadi PR kita. Dan ini harus jadi bahan koreksi kita. Ketika kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 11 bulan setelahnya, lalu kita ternyata menjadi manusia yang bajingan, manusia yang durhaka di 11 bulan, bulan yang mana saja, hari yang mana saja, ketahuilah bahwa saum yang kemarin belum membentuk ketakwaan yang sebetulnya. Ya, karena saum, ingat, yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun akan membentuk ketakwaan dalam hidup. Semuanya dalam hidup ini akan membentuk ketakwaan dalam hidup ini. Makanya orang-orang yang faham kepada apa yang Buya katakan ini, mereka dalam Ramadan betul-betul ya, menjaga hati, menjaga semua anggota badan dari segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Dan juga memenuhinya dengan segala hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Baik amalan hati maupun amalan jasad. Basah. Ini dengan warna-warni zikir. Matanya penuh dengan amal soleh. Amal soleh mata, amal soleh telinga, amal soleh semua. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Terus minta kepada Allah agar Ramadan ini Ramadan yang menghasilkan janji Allah la'allakum tattaqun kepada kita ini, bukan kepada yang lain, kepada kita, sehingga kita di bulan Ramadan dan setelahnya sampai kita menghadap Allah betul-betul menjadi hamba Allah yang tattaqun, yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang bisa melaksanakan saum dengan sebetul-betulnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah di satu Ramadan ini akan membentuk pribadi hamba yang takwa kepada Allah, yang mulia di sisi Allah selama hidupnya. Lalu ketika bertemu dengan Ramadan yang kedua, lalu saumnya seperti yang tadi lagi, seperti yang pertama lagi, maka ini akan meningkatkan, baru ada peningkatan. Meningkatkan kualitas ketakwaannya, tingkatkan oleh Allah. Meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Masya Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum Ramadan yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sebelumnya lalu minimal ketika di tahun kedua hijrah, karena Ramadan diperintahkan, diwajibkan di tahun kedua hijrah. Setelah Rasulullah di Madinah, di Makkah belum ada saum Ramadan. Ya, di Madinah tahun pertama belum ada saum Ramadan, begitu tahun kedua datang perintah saum Ramadan. Perintah zakat fitrah di sana juga, ya. Idul Fitri di sana juga. Nah, pas tahun kedua Rasulullah SAW wafat di tahun ke-10, ya kan? Jadi Rasulullah SAW tidak saum, kan? Kecuali berapa tahun? Nah, pahami oleh kita. Kan di Madinah dari hijrah sampai wafat 10 tahun. Sementara Rasulullah saum di tahun yang kedua. Ya, tahun kedua. Jadi berapa tahun? 9. Saum Ramadan. Sahabat Nabi yang masuk Islam, ya, ketika sebelumnya yang hidup bersama Nabi sampai di Madinah, ya, sampai wafat Nabi, gitu kan, hidup bersama Nabi, menjalankan saum berapa kali? Ya, ada yang saumnya
7 kali bersama Nabi, ada yang 6 kali bersama, ada yang 1 kali saum bersama Nabi. Kan? Yang masuk Islam ketika Nabi pas mendekati wafat. Kan? 1 kali saum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, saumnya bersama Nabi. Masya Allah. Dan sholat berjamaah bersama Nabi. Wirid bersama Nabi. Masya Allah. Berjuang bersama Nabi. Medan perang bersama Nabi. Buka saum bersama Nabi. Sahur bersama Nabi. Subhanallah. Nah, bagaimana derajat sahabat tersebut? Kemuliaannya di sisi Allah. Allah, Allah. Allah. Nah, maka kita semuanya terus membangun sebaik-baiknya saum agar menjadi hamba yang bertakwa. Ambil janji Allah, la'allakum tattaqun. La'alla di sini apa? Bukan la litaraji wala litawaqqu, lakin litahqiq. Litahqiq la'allakum tattaqun. Pasti kalian jadi hamba yang bertakwa. Artinya kalau jadi hamba bertakwa, lihat dalam ayat-ayat lain tentang janji-janji Allah bagi hambanya yang bertakwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan? Wa may yattaqillah. Terus apa lagi? Dalam ayat-ayat lainnya tentang takwa itu bagaimana? Lihat dalam kitab An-Nasihud Diniyah Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala masyaallah menjelaskan tentang anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang bertakwa berdasarkan ayat-ayat Quran sampai akan mendapatkan ilmu laduni. Orang yang bertakwa itu mendapatkan ilmu laduni sehingga banyak yang bertanya ke Buya, bagaimana saya mendapatkan ilmu laduni? Gampang. Ilmu laduni itu cara kuncinya takwa. Kalau bisa takwa kepada Allah sebetul-betulnya, wa yu'allimkumullah. Ya. Nah, wa yu'allimkumullah. Pasti oleh Allah diajari. Diajari. Orang yang takwa kepada Allah akan datang ilmu laduni kepada hatinya sehingga dia mengenal kepada ma'anil Quran wal hadis bukan menurut aklinya dan dia tidak menerima daripada gurunya. Kan? Dia tidak melihat dalam kitab-kitabnya karena mungkin mutolaahnya tidak terlalu luas atau mungkin juga kitabnya tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang mana dia tidak pernah mendengar dari gurunya, tidak pernah mendengar. Nah, tidak pernah melihat dari kitab-kitab ulama gitu kan. Nah, dia menerima ilmu-ilmu ma'anil Quran wa ma'anis sunnah. Makna Quran dan makna sunnah. Ya. Sehingga kalau kita melihat bahasan-bahasan para ulama-ulama yang sudah dikasih ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan-bahasannya itu semuanya bahasan-bahasan yang ajib. Bahasan-bahasan yang mengagetkan gitu kan. Tafsiran-tafsiran yang mengagetkan, Nah, itu adalah dari ilmu laduni ini. Ilmu laduni bisa didapat dengan apa? At-taqwa. Dengan takwa. Artinya, la'allakum tattaqun, segala yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang takwa, kalian akan meraihnya. Kan? Bagaimana caranya? Caranya kamu harus puasa Ramadan dengan sebetul-betulnya, gitu kan? Zahirnya dan batinnya. Maka pasti kamu la'allakum tattaqun. Rezeki kamu nanti dari 2 jalan akan datang kepada kamu. Satu dari jalan min haitsu tahtasibun, dari jalan kamu menyangka, kamu bisnis ada perhitungannya, ini batinnya sekian, dapat. Wa min haitsu la tahtasibun, dan dari rezeki yang kamu tidak sangka, gitu kan? Dapat, gitu kan? Itulah orang yang takwa kepada Allah. Pahami? Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita.
bisa menjalankan saum yang sebetul-betulnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan maqam takwa yang kamil, yang sempurna, zahiran wa batinan, bijahin nabi wa sayyidil akwan sayyidil walidin adnan sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.